Halo Nevro Friends, ketemu lagi. Kali ini ada yang menanyakan ke saya pertanyaan yang cukup menarik. Dok, untuk pemeriksaan fungsi ginjal lebih akurat mana? Pemeriksaan dengan kreatinin atau pemeriksaan dengan sistatin? Menarik ya? Ayo kita bahas. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan sedikit sharing dulu tentang bedanya pemeriksaan kreatinin dan sistatin. Jadi sebenarnya pemeriksaan kreatinin dan sistatin itu adalah pemeriksaan penanda atau marker untuk yang diharapkan bisa mewakili penurunan atau bisa mewakili bagaimana fungsi ginjal manusia gitu. Memang belum ada yang ideal, belum ada penanda marker yang ideal karena seharusnya marker yang ideal bisa menunjukkan atau sebagai simbol adanya penurunan fungsi ginjal itu adalah marker yang dia betul-betul dimasukkan ke dalam tubuh, misalnya lewat makanan, lewat minuman, dia akan dikeluarkan 100% dalam bentuk yang sama lewat kencing. Ya, nah itu sebenarnya belum ada marker yang seperti itu karena kebanyakan apa yang kita makan dan kita minum itu mengalami banyak sekali proses di dalam tubuh termasuk di ginjal. Jadi apa yang kita makan apakah langsung keluar di ginjal begitu saja? Tidak. Jadi di situ ada proses yang namanya reabsorpsi. Jadi ada bagian-bagian ginjal itu yang tugasnya tuh ngecek ulang. Jadi setelah masuk ke kencing atau setelah masuk disaring oleh glomerulus ginjal, dia akan dilihat lagi ini apakah benar-benar harus dibuangkah lewat kencing atau ini adalah suatu nutrisi yang penting. Kadang ada yang lolos kan nutrisi-nutrisi yang penting seperti gula, protein dalam kondisi yang normal. Nah itu akan direabsorpsi lagi atau diserap lagi di salah satu bagian fungsi ginjal. Akhirnya di kencing nggak ada protein, nggak ada gula pada kondisi normal. Atau dia sebenarnya sudah ada di dalam tubuh, di dalam darah. Dia tidak terbuang di kencing tapi tubuh itu baru nyadar gitu ya kalau ini ternyata harus dibuang juga kebanyakan. Maka ada salah satu atau ada beberapa bagian di ginjal itu yang bisa melakukan sekresi, artinya dikeluarin di tengah-tengah gitu. Nah akhirnya dengan adanya proses-proses itu agak sulit kita mengukur apa yang kita ada di darah dengan apa yang memang dikeluarkan di kencing itu betul-betul sama atau enggak. Kembali ke kreatinin sama sistatin. Jadi kreatinin itu adalah hasil metabolisme otot. Jadi kreatinin itu bisa dibilang adalah sampah ya, sampah hasil metabolisme otot. Jadi tiap manusia itu bergerak pasti akan ada sampahnya berupa kreatinin. Nah kreatinin itu dibuang hampir 100% di ginjal. Tapi di ginjal dia mengalami dua proses tadi, yaitu proses reabsorpsi dan proses sekresi. Jadi yang ngatur adalah tubuh. Makanya sebetulnya kreatinin itu juga bukan penanda marker yang 100% ideal bisa melihat fungsi ginjal. Ditambah lagi kreatinin sebenarnya banyak biasnya karena dia sangat dipengaruhi oleh massa otot juga. Jadi massa otot seseorang, misalnya orang itu lansia yang massa ototnya kecil, ya itu kreatininnya kalau dicek bisa seolah-olah normal, padahal mungkin dia sudah mengalami gangguan fungsi ginjal. Karena massa ototnya kecil, kreatininnya tuh kenaikannya tidak terlalu signifikan, akhirnya bias. Atau kebalikannya, misalnya orang yang massa ototnya besar, orang yang bodybuilder, nge-gym, yang massa ototnya besar, itu terkadang kalau dicek kreatininnya, itu bisa naik kreatininnya karena massa ototnya besar. Tapi apakah kreatinin yang naik itu karena gangguan fungsi ginjalnya? Itu jadinya belum tentu juga. Atau juga kita orang-orang yang mengkonsumsi protein tinggi ya, sehari-hari diet protein tinggi misalnya. Karena ada beberapa tujuan dia melakukan diet protein tinggi, lalu pada saat dicek kreatinin, bisa jadi kreatininnya juga agak tinggi. Tapi apakah itu disertai gangguan fungsi ginjal? Belum tentu juga. Karena ada bias-bias seperti itu, maka ada lagi marker atau penanda lain yang lebih tidak bias yang disebut sistatin tadi. Kalau sistatin ini apa? Nah, sistatin itu adalah hasil metabolisme sel-sel tubuh. Jadi dia juga dihasilkan setiap hari karena sel-sel tubuh kita melakukan metabolisme juga tiap hari. Cuman bedanya dengan kreatinin, sistatin ini tidak dipengaruhi oleh bias-bias seperti massa otot, diet protein, itu dia tidak dipengaruhi itu. Jadi dia murni memang dihasilkan oleh metabolisme sel dan dikeluarkan hampir 100% itu memang di ginjal.
Jadi dia juga bisa mewakili bila ada penurunan fungsi ginjal, maka akan terjadi penumpukan sistatin di dalam tubuh, sama seperti kreatinin. Jadi kapan kita menggunakan pemeriksaan kreatinin maupun sistatin, sebenarnya dua-duanya tuh sama-sama akurat. Yang penting kita tahu cara interpretasi dan cara membaca hasilnya. Karena membaca hasil lab itu kita selalu harus ingat ada false positif, ada false negatif, dan harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Karena pemeriksaan lab itu hanya pemeriksaan penunjang. Nah, biasanya sistatin ini kita anjurkan untuk diperiksa sebetulnya idealnya ya kalau mau minim bias tadi, lebih baik periksa fungsi ginjal ya periksa sistatin. Tapi karena sistatin ini mahal dan tidak di semua lab ada, jadinya kebanyakan tetap pilihannya kreatinin. Tapi kita harus hati-hati dalam menginterpretasinya pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi sistatin ini lebih dianjurkan apabila memang kita ragu dari hasil kreatinin itu apakah benar ini kreatinin atau ini pengaruh massa otot atau ini pengaruh diet protein. Nah, itu kita bisa konfirmasi dengan pemeriksaan sistatin juga. Kalau seandainya pemeriksaan antara kreatinin dan sistatin itu sama atau linier juga memperlihatkan penurunan fungsi ginjal, berarti memang kemungkinan betul ada penurunan fungsi ginjal. Tapi kalau sebaliknya, misalnya kreatinin menunjukkan penurunan fungsi ginjal tapi sistatin tidak, maka belum tentu ada penurunan fungsi ginjal. Mungkin kreatininnya jadi meningkat, menunjukkan seperti itu karena banyak bias-bias tadi. Sekali lagi daripada bingung ya teman-teman Nefrofriend semua, kalau ada peningkatan kreatinin yang teman-teman ragu, konsultasikan dengan dokter ahli ginjal dan selalu tingkatkan pengetahuan kalian dan tingkatkan literasi, cari ilmu dari ahlinya.